Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Hendy Junaidi dan NIM saya 19 11 10 12 79. Saya dari PAI 10 semester 5. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan cara yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini adalah penyampaian bahan pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila penggunanya atau pendengarnya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung juga oleh alat atau media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunanya. Metode ceramah ini merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor-faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Dan di sini juga ada langkah-langkah cara menggunakan metode ceramah, yaitu ada 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan kesimpulan untuk melakukan metode ceramah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita akan belajar tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman. Oleh karena itu, semua muslim harus mengimaninya. Jika tidak, maka hukumnya menjadi kafir. Perhatikan firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Berdasarkan ayat di atas dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka penjabarannya sebagai berikut ini. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya adanya beberapa kitab suci yang telah diturunkan Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa kitab-kitab suci itu disebut dalam Al-Quran, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Suhuf. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang terakhir sebagai penutup yang mengabarkan ajaran tauhid serta membenarkan isi kitab-kitab suci sebelumnya. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran yang kemudian digantikan dan disempurnakan oleh Al-Quran. Nabi dan Rasul penerima kitab-kitab Allah. Nabi dan Rasul pilihan Allah yang menerima kitab Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab Taurat. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam. Kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah kitab Zabur, atau juga disebut dengan Mazmur. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapatkan wahyu berupa kitab Injil.
Yang keempat, Nabi Muhammad SAW. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran menjadi kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. Orang yang menghayati iman kepada kitab Allah akan tampak dalam perilaku sebagai berikut. Yang pertama, meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Yang ketiga, membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah. Yang keempat, mempelajari dan mendalami Al-Quran. Yang kelima, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran. Yang keenam, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Yang ketujuh, meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai pedoman dalam ibadah dan berlaku sehari-hari. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang sikap pemaaf dan juga sikap toleransi. Pemaaf adalah sifat yang suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Dalil tentang pemaaf: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Manfaat dari sifat pemaaf. Sifat pemaaf yang dimiliki seseorang akan memberikan keuntungan. Di antaranya yang pertama, Allah akan memberikan balasan surga bagi orang yang suka memaafkan. Yang kedua, mudah memperoleh teman. Yang ketiga, menenteramkan hati. Yang keempat, dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Yang kelima, dapat menyambung silaturahmi yang telah terputus. Yang keenam, dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Selanjutnya, sikap toleransi. Toleransi atau yang biasa disebut tasamuh yaitu suatu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Dalil tentang toleransi: Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Contoh sikap toleransi. Salah satu contoh dari toleransi yaitu tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan dengan keyakinan kita saat mereka beribadah. Manfaat toleransi. Sikap toleransi yang tertanam dalam diri kita banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang kedua, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Yang ketiga, semakin mempererat persaudaraan di antara kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya persembahkan. Semoga video pembelajaran akidah alam ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.